Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Bisri, NIM D1A020021 dari kelas A Prodi Agroekoteknologi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat pengukur radiasi surya, suhu, tekanan udara, dan angin. Di mana alat-alat ini biasanya kita temukan di kantor BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu alat-alat pengukur radiasi surya. Yang pertama itu Campbell Stock. Campbell Stock berfungsi sebagai pengukur lamanya penyinaran sinar matahari. Cara kerja alat ini dengan membakar pias dalam keadaan matahari terang. Adapun komponen-komponen dari alat ini yaitu yang pertama, bola kaca pejal dengan diameter 10-15 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung. Kedua, pias melintang barat timur dengan 3 jenis pias yaitu lengkung panjang, lurus, dan lengkung pendek. Ketiga, lempengan baja berbentuk mangkuk bercelah-celah untuk meletakkan piasnya. Keempat, kaki Campbell Stock yang menghadap utara dan dibaut dengan kuat. Dan yang terakhir, penyangga bola kaca yang dilengkapi dengan skala. 2. Actinograph bimetal. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang satu pada bidang horizontal selama 1 hari. Cara kerja alat ini dengan 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih, di mana bimetal berwarna putih mencerminkan radiasi dari matahari dan yang berwarna hitam menyerap radiasi matahari. Jadi apabila suhu naik, maka bimetal strip hitam akan melengkung. Kertas grafik dipasang dan diganti setiap sore hari pada pukul 18.00. Adapun komponen-komponen dari alat ini yaitu A. Gelas dom atau bulatan bola gelas. B. Sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat hitam dan putih. C. Plat pengatur bimetal. D. Mekanik pembesar. E. Tangkai dan pena pencatat. F. Drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias. G. Container/gel. H. Bagian dasar. I. Penutup atau cover. J. Pengatur atau perata rata air. 3. Gun Blany. Alat ini merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari dengan pengukuran yang dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari, tepatnya dari pukul 7 hingga pukul 12. Cara kerja alat ini yang pertama, sewaktu memasang alat di pagi hari, gun Blany dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, berdiri tegak lurus, dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Adapun komponen-komponen dari alat ini yaitu 1. Bola sensor hitam dari besi hitam. 2. Tabung buret. 3. Skala intensitas. Yang kedua, alat-alat pengukur suhu. Alat-alat pengukur suhu yang pertama itu psikometer start. Alat ini berfungsi sebagai alat pengukur suhu udara dan kelembapan udara. Alat ini ditempatkan di dalam semacam sangkar atau kurungan berbahan kayu yang desainnya sudah diatur sedemikian rupa. Alat ini di dalamnya terdiri dari beberapa termometer. Yang pertama, termometer bola basah. Termometer ini digunakan untuk mengukur kelembapan udara atau titik embun dalam udara. Yang kedua, termometer bola kering untuk mengukur suhu, dan termometer ini terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisikan air raksa. Ketika suhu naik, maka air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu pada lingkungan. Ketiga, termometer maksimum dengan muai ruang raksa. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan sangkar dalam 1 hari. Yang keempat itu termometer minimum dengan muai ruang alkohol. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu
yang terendah dalam satu hari pada lingkungan. Yang kelima, pitch evapometer untuk mengatur penguapan air dalam ruangan. Adapun alat yang kedua itu termograf. Alat ini berfungsi untuk mencatat suhu udara dan kelembapan udara. Cara pengamatan dengan sensor suhu terbuat dari logam. Bila udara panas, logam memuai dan menggerakkan pena ke atas. Bila udara dingin mengkerut, gerakan pena turun ke bawah. Sensor kelembaban udara terbuat dari rambut manusia. Bila udara basah, rambut memanjang, dan bila udara kering, rambut memendek. Dan yang terakhir itu termometer tanah, berumput, dan gundul. Alat ini untuk mengukur suhu tanah. Pengamatan suhu tanah dilakukan pada kedalaman 0, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Pengamatan suhu tanah pada kedalaman 0, 5, 10, 20, dan 50 dan 100 cm dilakukan 3 kali sehari. Benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parafin yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca, maka suhu tidak berubah. Data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pemupukan tanah. Alat yang ketiga adalah alat-alat pengukur tekanan udara. Alat yang pertama itu barometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara dengan tabung yang berisi air raksa, yang dilengkapi dengan termometer untuk mengetahui suhu udara dalam ruangan. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Tinggi bejana 1 meter dari lantai. Alat yang kedua itu barograf. Barograf adalah alat pencatat tekanan udara otomatis. Sensor alat ini menggunakan tabung hampa udara atau kotak logam. Bila tekanan atmosfer berubah, maka volume kotak berubah. Perubahan volume kotak logam dihubungkan dengan tangki pena dan penggores di plas. Alat-alat yang terakhir yaitu alat pengukur arah dan kecepatan angin. Alat yang pertama itu anemometer. Alat ini berfungsi untuk mencatat kecepatan angin. Komponen dari alat ini yaitu Cope Counter Anemometer 0, 5, 2, 8, 10, dan 10 meter. Dan mangkuk ringan yang dipasang di atas sebuah rotor yang bergerak atau digerakkan oleh angin. Kecepatan angin yaitu knot. 1 knot sama dengan 1,8 km per jam. Yang kedua, force. Alat yang berfungsi untuk mencatat arah dan kecepatan angin sesaat. Kecepatan angin sesaat diperkirakan dari gerakan lempeng logam atau plate. Skala Ruggie dari bawah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kecepatan angin meter per detik 0, 2, 4, 6, 8, 11, dan 14.